Subhi ya. Untuk itu nanti setelah templating yang dilakukan, yang disampaikan oleh Mas Naufal ini, kita harapkan untuk segera mengupload ya ke link Google Form ya yang akan dibuka lagi ya, yang akan dibuka lagi. Akan tetapi mohon dipastikan templatingnya itu betul-betul sudah sesuai dengan arahan Mas Noval, karena itu yang nanti akan dijadikan sebagai sebagai agar supaya editornya tidak terlalu banyak lagi mengedit. Jadi template-nya termasuk gambar dan lain sebagainya nanti harap disesuaikan. Insya Allah pada kesempatan kali ini Mas Novel akan menyampaikan atau menguatkan lagi ya poin-poin penting yang perlu diperhatikan di dalam mengedit paper-paper yang sudah masuk ya. Alhamdulillah ada sekitar 139 dari 380 paper ya, sekitar 380-an paper yang ini insya Allah nanti akan belum final ya. Jadi nanti ketika sudah masuk, sudah disubmit ya, itu akan ada lagi pengecekan dari teman-teman LPPI ya, LPPI untuk kemudian nanti dilanjutkan disubmit ke AIP ya, AIP Publisher. Untuk itu mohon betul-betul diperhatikan ya apa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Novel terkait teknik penulisan paper yang akan masuk di proceeding AIP. Mungkin itu. Kemudian untuk mahasiswa UMS ya, nanti silahkan dihubungi pembimbingnya ya untuk menambahkan ya sitasi jurnal UMS ya terhadap paper-paper yang berkaitan dengan yang ditulis ya. Jadi nanti paper-paper yang sudah ditulis itu silahkan dimaksimalkan citasinya dari jurnal-jurnal yang ada di UMS. Nanti silahkan didiskusikan dengan pembimbingnya, utamanya sebelum mengupload ke Google Form yang sudah disediakan. Yang insya Allah nanti akan disediakan lagi. Mungkin itu dari saya, Mas Subhi. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator atau pemandu acara pada Zoom meeting kali ini. Tafadhol. Baik, terima kasih Pak Garis Nugroho sudah memberikan beberapa catatan penting. Mempersingkat waktu kepada Noval, nanti kami persilahkan untuk memberikan gambaran umum dan juga teknis detail sekaligus berkaitan dengan submission dan persiapan paper untuk submit di AIP gitu. Nanti teman-teman kalau ada diskusi, ada pertanyaan silahkan bisa disimpan dulu. Nanti terakhir kita akan sediakan waktu khusus untuk bertanya kepada Pak Noval. Beliau ini ahlinya ahli AIP nanti. Nanti bisa dipuas-puaskan untuk bertanya itu sedetail mungkin, bisa nanti berikan respon pertanyaan. Kepada Pak Noval kami persilahkan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mursalin wa sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haris Nugroho. Ya, Pak. Yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Subhi. Sehat Pak Subhi ya. Sehat Pak Noval, insyaallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, peserta workshop pada hari ini, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas terkait dengan AIP. Di sini saya bagi menjadi beberapa sesi. Saya akan membahas terkait dengan apa itu AIP,
terus bagaimana kebijakan P, dan bagaimana templatingnya. Jadi setidaknya nanti akan ada 3 sesi tersebut, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami mohon untuk dapat diperhatikan secara detail, dan nanti karena ini juga alhamdulillah sudah direkam oleh Pak Subhi, jadi nanti Bapak Ibu bisa putar ulang. Bapak Ibu yang saya hormati, izin untuk share screen. Jadi saya mulai dari sesi pertama, yaitu adalah terkait dengan apa itu IP ya Bapak Ibu ya. Bentar. Oke. Oh. Iya, Bapak Ibu, jadi ini adalah IP. IP itu adalah mungkin Bapak Ibu yang sudah kenal ya Alhamdulillah dengan IP, tapi yang belum maka saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan IP. Apa itu IP? IP itu adalah American Institute of Physics, itu ada sebuah publisher di mana sudah beberapa jurnal dan tentunya proceedingnya sudah terindeks Scopus. Dan saat ini AIP sudah lebih dari sudah lama sekali terkait dengan AIP. Cuman tadinya saya bersama dengan IOP Bapak Ibu sekalian, tapi karena dulu IOP ada masalah terkait dengan indeksasinya, maka saya berpindah ke AIP atau AIP Conference Proceeding di sini. Bapak Ibu hormati, AIP Conference Proceeding itu dia terindeks Scopus. Tentunya nanti bisa kita cek terkait dengan AIP sendiri. Misal kita bisa ke Scopus, IP Conference Proceeding, maka di sini dia ada di, ya dia sampai sekarang ya, presence, sampai sekarang dia dengan SDR-nya 0,164, dan dia sekarang berada di persentil 15 atau di kuartil 4, gitu Bapak Ibu ya, jadi persentilnya berbasis ini 15 atau di Q4, jadi gitu Bapak Ibu, jadi dia ada sebuah proceeding yang, atau untuk IP Conference Proceeding ini, IPCP, itu adalah sebuah proceeding yang uh, Scopus di Q4. Nah, kebetulan kami dari universitas itu sudah bekerja sama dengan AIP itu tahun 2000. Sebenarnya kalau sejaknya itu sejak 2021, sejak 2021. Cuman ini kita bekerja sama lagi di 2023, dan apa namanya kerjasama ini langsung dengan universitas melalui ISET. ISET itu adalah sebuah seminar payung di mana di bawahnya itu ada banyak seminar yang diselenggarakan oleh fakultas-fakultas, salah satunya ITIPS ini. Dan ini sebagai bentuk memfasilitasi untuk para peserta dapat apa namanya, untuk dapat mempublikasikan artikelnya ke Proceeding terindeks Scopus. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ini selayang pandang ya, saya pandang terkait dengan apa itu IP Conference Proceeding, Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan bahwa untuk IP itu nanti kami akan secara prinsip akan ada seleksi artikel, tapi seleksi artikel itu berbasis dari fokus dan skopnya saja. Fokus dan skop, kami tidak akan mengotak-atik secara konten, tapi kami menentukan fokus dan skop, dan tentunya adalah kesesuaian dengan template, strictly sesuai dengan template. Jadi saya yang hanya sesuai dengan template saja yang akan kami terima untuk langkah berikutnya. Berikutnya yang sesuai dengan fokus dan skop juga yang kami terima untuk langkah berikutnya. Apa yang fokus dan skop yang dikerjasamakan oleh ISET IP, yaitu yang dikerjasamakan adalah pertama terkait dengan izin, maka yang masuk adalah terkait dengan penerapan teknologi. Gitu ya. Penerapan teknologi awalnya itu adalah basis pada penerapan teknologi pada pendidikan. Awalnya seperti itu. Cuman kita mencoba untuk memperluas fokus dan skop tersebut, kita perluas sehingga nanti tidak hanya pada pendidikan saja, tapi pada konteks apa namanya, bagaimana memanfaatkan teknologi digital, terutama teknologi digital, komputer dan lain sebagainya dalam meningkatkan kualitas penelitian gitu ya, dalam meningkatkan kualitas penelitian atau melintasi bidang-bidang masing-masing. Selain itu juga kita memanfaatkan, kita skopnya adalah terkait dengan matematika murni, statistik. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada yang meneliti terkait dengan bagaimana menerapkan rumus matematika dalam konteks agama, misalnya pembelajaran Islam dan lain sebagainya, itu juga bisa masuk dalam konteks ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang tentunya yang dibahas adalah objek penelitiannya adalah dalam konteks ICIMS ya.
yang sangat mendekati dari fokus dan skopnya adalah objek penelitiannya adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi. Objek penelitiannya di situ. Jadi dari situlah nanti kita akan setidaknya berani untuk merekomendasikan ke IP agar bisa pilih untuk bisa apa namanya bisa keterima oleh IP itu sendiri. Gitu Bapak Ibu, jadi itu fokus dan skopnya. Jadi terkait dengan pertama, kalau dari kami, ISET, itu fokus dan skopnya adalah terkait dengan mathematical engineering, statistik, mathematics, computational thinking, mathematics STEM, habis itu komputer, habis itu IoT, habis itu artificial intelligence, dan seterusnya. Yang intinya bahwa dari situlah nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Tapi kemarin setelah saya diskusi dengan Pak Haris dan Pak Suki, maka yang paling dekat dengan seminar e-Teams adalah yang berbasis dengan pada penerapan teknologi. Gitu. Penerapan teknologi. Berarti total ada 3 ya? Itu Bapak Ibu. Dan seterusnya kita akan membahas terkait dengan kebijakan, gitu. Terkait dengan kebijakan apa namanya? Kebijakan aplikasi di iSet via e-Teams ya. Di iSet via e-Teams. Jadi nanti Bapak Ibu ini adalah formnya. Jadi di sini ini saya tentunya ini masih 2023 ya, tentunya masih karena e-Teams adalah bagian dari iSet tahun 2023. Nah di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa di sini kami meminta similarity proof less than 20%. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki tingkat similaritas kurang dari 20%. Dan kami menggunakan Turnitin gitu ya. Bukannya kami mensponsori Turnitin, bukan. Tapi memang sejauh itu ada identikit tentunya, ada identikit juga. Tapi sejauh ini yang menurut kami nyaman untuk kami baca itu menggunakan Turnitin. Yang kedua adalah revised version of the paper with name format first author's first name. Misalnya Naufal Isartono, maka nanti di sini tulisnya Naufal iSet 2023. Gitu. Jadi jangan diganti. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menuliskan, pastikan tulisannya adalah Naufal contohnya, iSet 2003 atau Subhi misalnya 2000, Muhammad misalnya Muhammad gitu 2002 iSet 2023 atau Haris iSet 2023 gitu Bapak Ibu. Jadi nanti file name artikelnya itu adalah dalam bentuk MS Word dan file name-nya formatnya seperti ini. The article should be proper English and adjust in IPCP template. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download template-nya di sini. Nanti saya juga akan tunjukkan download template-nya seperti apa. Email seperti biasa. Habis itu Bapak Ibu bisa klik, misalnya di sini Bapak Ibu menggunakan e-Teams, saya sudah klik e-Teams. Habis itu Bapak Ibu bisa menentukan Bapak Ibu ada UMS student atau bukan. UMS dosen, UMS itu berarti bukan masuk UMS student, maksudnya adalah general presenter. Jadi bayar full Pak Swi. Jadi gitu. Jadi nanti yang teman-teman nanti saya akan buka satu baik yang UMS student, general presenter. Nanti yang pertama yang kita buka ke general presenter terlebih dahulu. Oh, misalnya saya kasih email ya. General presenter. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan uploader's name. Jadi misalnya saya mengupload ya saya. Misalnya saya mengupload jadi nama saya Naufal Sartono. Gitu. Habis itu institution jangan disingkat Bapak Ibu. UMS ya Universitas Muhammadiyah Surakarta, so no abbreviation seperti UMS, no. Karena UMS itu banyak. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Sorong, itu juga beberapa menyingkatnya menjadi UMS gitu ya. Gitu. Upload WhatsApp number. Jadi Bapak Ibu saya minta nomor WhatsApp-nya si uploader itu. Habis itu manuscript title ya, Bapak Ibu. Manuscript title, habis itu corresponding author first name. Misalnya corresponding author first name sama seperti uploadernya ya. So, namanya corresponding itu kan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap paper. Itu pengertian dari corresponding. Maka corresponding author first name berarti karena ini yang enggak saya berarti first name-nya adalah Naufal, surname-nya adalah Sartono. Corresponding author affiliation berarti ini sama, Universitas Muhammadiyah Surakarta, corresponding author country Indonesia. Uploader, Bapak Ibu, tolong uploadnya dalam bentuk MS Word. Jadi nggak perlu di PDF-kan. Kalau di PDF-kan pasti kami tolak. Gitu ya, karena memperkerja, maka karena kami ini per hari ini, kita sudah mengolah 222, Pak. Koyo ongkone pas. 222 kalah yang masuk ke sini, masuk ke IP ini 222. Jadi kami butuh cepat. Cepat itu artinya Bapak Ibu tinggal strictly follow the regulations. Jadi Bapak Ibu di sini mintanya ada MS Word ya MS Word saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini MS Word ya MS Word saja. Jadi nanti Bapak Ibu unggah dalam bentuk MS Word. Template IELTS dalam bentuk MS Word. Jadi nggak perlu ada adik.
Habis itu upload proof similarity check ada ini PDF. Kami sangat rekomendasikan menggunakan Turnitin. Jadi tetap cek di bawah 20%. Apakah bibliografi atau referensi masuk dalam Turnitin tidak di-exclude bisa? Exclude bisa Bapak Ibu. Habis itu ada namanya TCA Bapak Ibu. TCA Bapak Ibu nanti akan download linknya di sini. Ini ada link TCA. TCA atau apa namanya Transfer of Copyright Agreement. Di sini nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan ini ada TCA-nya. Nanti tinggal ditulis saja judulnya apa di sini menggunakan PDF. Download apa namanya judulnya ditulis. Habis itu list autornya semuanya. Habis itu tanda tangan salah satu autornya siapapun boleh. Tulis namanya tanggal berapa. Selesai. Udah gitu aja. Persis seperti yang ada di sini. Yang saya centangin ini. Jadi nggak perlu ada yang diodak-adik. Gitu, Ibu tinggal edit aja secara PDF di situ. Unggah, selesai unggah. Gitu nggih. Boleh di print, boleh. Tapi harus di print enggak. Jadi menggunakan file pun boleh. Jadi apa namanya edit PDF boleh. Gitu. Dan kami sarankan menggunakan edit PDF. Gitu nggih. Dan apa namanya Bapak Ibu, nanti tanda tangannya tolong tanda tangan yang model PNG. Jadi kalau misalnya di print kan jelas enak tuh tanda tangannya. Cuma kalau dalam model PDF, kalau tanda yang model PNG yang tembus, yang enggak ada backgroundnya. Jadi dia tembus tuh. Jadi tinggal ini aja, tinggal tanda tangannya doang. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini di sini ada ini of payment from PDF. Nah di sini Bapak Ibu, kami ada kebijakan bahwa Bapak Ibu nanti kami minta untuk menulis di sini, untuk menulis nama, alamat, institution, phone number, email, title paper. Habis itu Bapak Ibu, I hereby declare that I'm willing to publish my paper to IP Reference Proceeding and I'm willing to make an additional payment sebesar 2.500.000 Rp2.500.000 as the submission fee Bapak Ibu, bukan accept fee. Jadi mesti diingat ya Bapak Ibu bahwa ini adalah submission fee. Submission fee itu adalah sangat beresiko ketika Bapak Ibu artikelnya jadi gini, biaya submission bukan biaya acceptance. Kalau kita submit ke jurnal itu adalah acceptance fee. Jadi kita hanya membayar ketika sudah dinyatakan diterima. Sedangkan di sini kita menggunakan submission fee. Ini pun sudah kebijakan dari IP, bukan kebijakan dari kami. Ini pun ada kebijakan dari IP. Jadi IP itu sama seperti IOP. Jadi walaupun dia ditolak, tapi tetap harus bayar. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kami di sini akan memberikan rekomendasi apakah Bapak Ibu harus riskan atau tidak. Ketika kami sudah menyatakan riskan, tapi Bapak Ibu masih yakin, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Tapi di sini nanti Bapak Ibu bisa ada kebijakan lanjutnya. Apart from that, I'm also willing to do my best to revise the paper according to the suggestion given by the reviewer. If my paper is not published successfully by IP conference then akan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ganti rugi sebesar 500.000. 500.000 yang sudah ditransfer ke rekening IJIMS nanti. Akan tambah ke rekening IJIMS. Proceeding and withdraw my paper atau di withdraw papernya. Jadi boleh dipindah ke SSN, ke proceeding Garuda kami, ke proceeding iSet. Proceeding iSet itu alhamdulillah sudah terindeks Garuda. Atau nanti kalau misalnya IJIMS juga punya proceeding sendiri juga boleh. Jadi nanti dikirim ke proceedingnya IJIMS atau dikirim ke atau Bapak Ibu bisa narik artikelnya. Gitu. That is how I made the statement dan seterusnya, corresponding author, tanda tangan, materi, dan seterusnya 10.000. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa diunggah di sini. Apa the window payment. Ini habis itu payment proof-nya. Payment proof-nya Bapak Ibu nanti mengirim ke rekening masing-masing conference. Dalam konteks ini adalah IJIMS. Nanti mengirim ke IJIMS. Gitu nggih. Mengirim ke IJIMS sudah unggah. Gitu. Nah ini refund detail. Jadi nanti akan minta rekeningnya Bapak Ibu di sini. Semoga diterima ya. Semoga diterima. Tapi kalau misalnya enggak, maka kami mungkin ini nanti informasinya akan bisa digunakan oleh teman-teman IJIMS refund sekitar 500.000. Karena kenapa kami menggunakan kebijakan itu Bapak Ibu? Karena kami tidak mau jahat-jahat sekali. Jahat sekali. Jadi apa namanya? Karena ada beberapa konferensi itu yang ketika tertolak ya sudah nol, nggak ada pengembalian, nggak ada kompensasi lah, bukan kembali ini, nggak ada kompensasi dan lain sebagainya. Maka dari sini kami merasa karena gagal maka kami akan kembalikan sebesar 500.000 dari 2.500.000. Oke, dan Bapak Ibu nanti bisa memilih withdraw artikel atau publish to gitu. Gitu Bapak Ibu, itu adalah kebijakan untuk general presenter. Bagaimana dengan presenter dari student UMS? Dari student UMS, Bapak Ibu, teman-teman sekalian.
Sama, secara prinsip dari awal sama, gitu ya. Sama, habis itu title paper sama. Yang membedakan hanya ini. Teman-teman tidak perlu unggah bukti pembayaran seperti jurnal presenter karena publikasinya semuanya sudah dibayari UMS. Sebesar 2.500.000 itu yang bayari UMS. Jadi teman-teman tinggal bayar untuk presentasi dan kemarin sudah ya, kemarin sudah presentasi. Dan habis itu silakan upload student ID card. Jadi apa namanya ID card itu bahasa Indonesia apa? KTM. Nah, KTM-nya teman-teman nanti silakan diunggah di sini. Ya sudah sebagai bukti bahwa teman-teman adalah mahasiswa. Baik mahasiswa nanti untuk mahasiswa UMS akan mendapatkan kemudahan seperti itu. Jadi publikasi sebesar 2.500.000 akan dibiayai oleh universitas, gitu nggih. Bapak Ibu teman-teman hanya membiayai terkait dengan seminarnya teman-teman sendiri saja. Tapi teman-teman harus perhatikan bahwa sama di sini ada MS Word versions, habis itu ada upload simulated check under 20%, gitu, dan nanti di sini travel copyright agreement sama. Ini juga teman-teman harus harus apa namanya tanda tangan. Boleh teman-teman yang tanda tangan atau dosennya bebas, gitu ya. Boleh teman-teman yang tanda tangan atau dosennya. Kalau dosennya aja teman-teman aja yang unggah, gitu, biar nggak kelamaan, langsung diunggah, gitu ya. Habis itu upload student ID card dan seterusnya. Thank you, gitu. Nah itu adalah kebijakan terkait dengan proses publikasinya. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa saya sudah melaksanakan bekerja sama dengan baik dengan Atlantis Press, dengan IOP, dengan AIP. Berarti kalau di total sudah bekerja sama dengan, kalau dengan AIP sendiri sudah 6 kali, dengan IOP sudah 4 kali, dengan Atlantis Press sudah 7 kali. Jadi ketika kami mengatakan riskan, itu ada riskan berbasis dari pengalaman kami, gitu nih. Riskan berbasis dari pengalaman kami. Pertama, yang kedua, dari pengalaman itulah kami bisa, terutama untuk AIP ya, dari 6 kali kami bekerja sama, itu tidak hanya di ISET, saya juga menghandle di Provanedu, itu ada seminar asosiasi ALPTK PTMA, itu juga ada di seminar, karena saya dari Prodi Pendidikan Matematika, maka seminar kami juga di matematika bekerjasama dengan AIP. Maka berdasarkan dari 6 kerjasama tersebut, 4 sudah publish, tinggal 2 ini. Nah, itu adalah yang Provanedu dan ISET ini. Dari 4 yang sudah publish, itu tercepatnya adalah 6 bulan. Terlamanya itu adalah 1,5 tahun. Jadi Bapak Ibu ketika sebelum nyampe 6 bulan, nggak perlu tanya-tanya ke Pak Subhi, Pak Haris, udah publish belum Pak? Nggak usah. Karena emang segitu lamanya gitu. Gitu. Dan harap ditunggu dan harap sabar. Gitu ya. Harap ditunggu dan harap sabar. Karena memang prosesnya luar biasa semuanya. Prosesnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menunggu dengan sabar sehingga dan berdoa semoga proses publikasinya bisa berjalan lebih cepat. Jadi saya belum sejauh ini yang saya handle gitu. Jadi tercepatnya 6 bulan, terlamanya 1,5 tahun. Bahkan ada beberapa konferensi lain yang sudah lebih dari 2-3 tahun belum publish. Karena memang ribet sekali dengan AIP ini, sangat ribet sekali. Dan ya mohon doanya aja semoga semuanya lancar. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Itu terus sekarang kita akan bahas ke sesi 3 kita, yaitu adalah templating. Nah, templating silakan Bapak Ibu membuka, walaupun di sini yang on cam hanya saya dengan Pak Suhi ya, tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya. Kalau Pak Suhi, kalau saya ngisi workshop, saya selalu minta peserta saya untuk on cam, Pak. Biar saya tahu kondisinya seperti apa, mungkin ada yang mau ditanyakan, diceritakan gitu. Enggak, Pak. Jadi dari sini nggak ada masalah ya. Tapi kalau teman-teman bisa on cam, saya jadi bisa tahu ini lagi ngapain gitu ya. Jadi kita komunikasinya bisa lebih doa dan lebih menyenangkan gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai dari templating. Pertama, Bapak Ibu akan mulai judul. Ini nggak perlu ada yang diubah ya, Bapak Ibu tinggal ganti-ganti saja judulnya. Yang perlu dihapus yang kayak gini loh. Ini yang keterangan-keterangan ini dihapus saja. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti aja ini sesuai dengan itu ya. Nah, karena saya menggunakan kalau kalau dulu ketika menggunakan Windows, saya biasanya menggunakan Control Shift P. Maka di situ nanti akan ada banyak
apa namanya, hanya pilihan-pilihan dalam mengcopy paste ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bolak-balik gini, 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 gitu ya. Jadi nggak usah kayak gitu, nanti repot. Jadi Bapak Ibu tinggal kontrol CV kayak menggunakan Windows. Kalau menggunakan Mac, Bapak Ibu, saya download mana profilnya? Ada di sini. Jadi saya download untuk apa clip, untuk ke clipboard gitu, untuk copy paste. Anyway, kita lanjut aja. Jadi intinya Bapak Ibu, saya yakin teknis bisa lah ya. Intinya ini nggak perlu diganti. Ini nggak perlu diganti, Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Copy paste value gitu. Walaupun paste paste unformatted text ini. Gitu. Masuk aja. Habis itu author's name dan seterusnya. Nah, di sini saya ini ya, saya apa namanya? Saya borong sampai sini. Saya borong di sini penjelasannya. Pertama, ini nanti bisa dihapus nih, author affiliation itu dihapus. Nah, ini. Ini author email juga dihapus, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, jika semua author dari satu afiliasi, maka indeks satu ini nggak perlu. Oke, indeks satu ini nggak perlu. Tapi kalau dari berbagai afiliasi, maka ada indeks satu, ada indeks dua, ada indeks tiga. Misalnya satu orang ini author's name, dia ada dua tiga. Kenapa? Karena mungkin dia masih belajar, dia memiliki dua institusi. Misalnya kayak saya, misalnya saya di Malaya dan saya di UMS gitu. Maka saya akan menggunakan dua dan tiga. Apa itu A dan B? A dan B itu adalah email. Itu ya Bapak Ibu. Email di sini. A corresponding author, ya. Habis itu B another corresponding author, gitu. Another author email. Tuh. Jadi A dan B itu adalah emailnya. Jadi tuliskan email semuanya. Gitu nggak Bapak Ibu? Nah, terus habis itu afiliasinya. Afiliasinya Bapak Ibu bisa catat. Pertama, jelaskan nama unitnya. Unit atau fakultas boleh. Unit atau fakultas. Yang kedua adalah universitas. Yang ketiga adalah kota universitas tersebut ada atau provinsinya. Yang keempat adalah negara. Sudah empat. Jadi misalnya saya dari Prodi Pendidikan Matematika, maka sini saya bilangnya Department of Mathematics Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nggak perlu saya jadi Muhammadiyah University of Surakarta gitu ya. Nggak usah, karena itu ribet-ribet ketika nanti di Scopus ya, Bapak Ibu ya. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Habis itu, Central Java atau Surakarta boleh atau Central Java boleh, Indonesia. Saya ulang lagi, jadi Departemen of Mathematics Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta atau Central Java, habis itu Indonesia, gitu Bapak Ibu. Jadi tapi kalau misalkan saya ada lebih dari satu opsi, maka saya di sini menuliskan ada indeksasinya. Tapi kalau misalnya semuanya autor itu adalah satu afiliasi, misalnya dari UMS semua ya sudah nggak usah tulis satu, nggak usah. Pun di sini juga sama, nggak perlu ditulis satu. Gitu. Jadi ini bisa bersih. Ini bisa kita bersihkan. Sama juga ini bisa kita bersihkan. Jadi teman-teman nanti bisa menuliskan afiliasinya di sini. Gitu ya. Gitu sampai ke bawah. Sifatnya analog ya, Bapak Ibu. Nah, seterusnya corresponding author dan seterusnya. Bapak Ibu juga bisa menulis emailnya. Jadi ini nanti bisa dihapus. Yang ini nanti bisa dihapus. Right. Itu bisa dihapus. Jadi yang keterangan-keterangan kayak gini bisa Bapak Ibu hapus. Oke, gitu. Terus ini ada abstrak. Bapak Ibu nanti bisa menuliskan abstrak. Nah, yang membedakan antara ini dan yang lain-lain adalah kami tidak di sini IP tidak menuliskan adanya keyword atau kata kunci. Bapak Ibu tidak perlu menuliskan secara repot-repot ada yang kata kunci di sini. Gitu ya. Jadi nggak perlu ada kata kunci. Atau kalau mau menambah kata kunci boleh, tapi memang tidak ada di template, jadi nggak perlu. Itu. Terus itu adalah headingnya ya. Headingnya itu adalah kepalanya. Jadi Bapak Ibu menuliskan kepalanya seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, kita ke heading pertama. Ini adalah first heading. Ini pastikan di sini sesuai Bapak Ibu tinggal apa namanya copy paste saja, jadi nggak perlu tarik copy paste yang tadi ya, yang apa namanya yang value only, gitu, unformatted kalau di Mac. Itu nanti Bapak Ibu tinggal copy paste di sini aja, dan dia di tengah tebal caps lock, gitu ya Bapak Ibu, tengah tebal caps lock. Pastikan seperti ini, gitu. Terus sini untuk apa namanya untuk format di paragrafnya dan lain sebagainya itu adalah Times New Roman,
10. Oke. Gitu ya. Jadi nggak perlu diubah-ubah. Times New Roman 10 spasinya 1. Spasinya 1 termasuk di sini semuanya 0000. Gitu. Sekali lagi, dia di sini untuk paragrafiknya itu adalah dia menggunakan Times New Roman 10 spasi 1 spasi spasinya 1, habis itu terkait dengan layoutnya dia semuanya 0. Gitu. Pokoknya tinggal copy paste saja, copy paste. Gitu. Termasuk di sini kalau misalnya mau pointing juga bisa menggunakan titik-titik ini. Nah, ini adalah subheading kedua. Subheading kedua itu adalah sama seperti atas, cuman tidak caps lock. Jadi dia hanya menggunakan yang ini, capitalize each word. Tapi yang di capitalize adalah kata-kata utama ya, tidak dengan kata penghubung seperti to, and, or itu nggak menggunakan kapital di huruf pertamanya. Ini adalah subheading keduanya. Setelah itu Bapak Ibu, yang kedua adalah gambar. Nanti akan saya bahas di sini ya. Nah, sebelum ke gambar, Bapak Ibu saya akan jelaskan terkait dengan subheading ketiga. Subheading ketiga mana subheading ketiga ya? Bentar. Nah, ini adalah subheading ketiga Bapak Ibu. Ini subheading ketiga. Jadi subheading ketiga itu Bapak Ibu nanti tidak tidak sama, fontnya sama dengan yang ini. Jadi disesuaikan saja. Pokoknya nggak perlu apa namanya. Jadi kalau ini kan tebal, ini nanti tidak tebal gitu. Nah, berikutnya masuk ke tabel Bapak Ibu. Tabel itu dia captionnya ada di atas. Caption ada di atas. Nah, yang sering terjadi adalah bahwa kesalahan-kesalahan simple ya, tapi bikin lama. Sering terjadi adalah pertama tabel itu captionnya ditaruh di atas, di bawah gitu. Itu keliru. Yang kedua, eh, tidak sesuai dengan format seperti ini. Misalnya yang contohnya seperti ini tebal, habis itu biasa, nggak tebal lagi, gitu ya. Itu adalah contohnya. Jadi tebal, habis itu biasa. Nah, jadi yang tebal itu adalah bagian ini saja. Bentar. Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya mau bikin caption, tinggal gini saja. Apa namanya insert caption ini, udah nanti tabel satu apa gitu. Jadi ini akan daripada ditulis manual, itu akan menghindarkan kita dari salah numbering karena numbering keliru itu juga bikin repot. Numbering keliru. Jadi misalnya satu, habis itu di sini tiga, gitu. Itu keliru. Nah, maksudnya adalah biar cepat, Bapak Ibu tidak menghindari itu, maka Bapak Ibu tinggal menggunakan klik kanan, habis itu insert caption, sudah tabel satu ketik apa, gitu. Nanti sesuaikan. Nanti kalau misalnya ternyata di atasnya ada tabel lagi, dia akan menyesuaikan, gitu, di bawahnya. Itu terkait dengan tabel, gitu ya. Nah, kalau misalnya terpaksanya nih, kan tabel itu suka kayak gini, gitu ya. Suka kayak gini nih. Nah, putus-putus kayak gini nih. Putus kayak gini, maka Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya repeat header ini, repeat header rows. Saya bisa menggunakan repeat header, jadi nanti di sini tuh nggak cuma putus gitu aja. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa menggunakan repeat header. Oke, jadi seperti itu. Jadi repeat ini nanti di ini terus repeat header gitu. Oke, terus berikutnya, sebelum kita conclusion ya, kita ke gambar Bapak Ibu. Nah, pertama, sebelum ke gambar, ini berlaku ke gambar dan ke tabel. Jika tabel Bapak Ibu itu menampilkan data dari artikel, website atau apa, itu tolong jangan ditampilkan. Contoh, misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Tabel ini adalah tabel perkembangan penduduk dari data BPS misalnya. Maka kan captionnya kita biasanya adalah di sini habis itu kita dalam kurung kan, dalam kurung referensi misalnya BPS 2023 misalnya seperti itu. Jangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saran saya karena ini kan berarti mengambil data orang lain ditaruh ke data kita. Maka secara etik tidak boleh. Maka saran saya bagaimana? Saran saya adalah data tersebut disintesis. Data tersebut disintesis. Sintesis itu maksudnya apa? Dirangkum dan diparaphrase. Dan dianalisis ulang menggunakan ini. Dan nanti di kalimatnya bisa menggunakan kayak gini. Bisa based on the data given by BPS tahun 2023,
The data shows that la 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 la. For more information, you can refer to the following reference, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu, guys. Jadi nanti jangan, misalnya ini sering terjadinya gimana? Jadi kemarin saya temukan kasus di teman-teman geografi ya. Jadi tahu-tahu pakai data dari website atau lembaga lain, dengan langsung ditampil, tapi di sintesis. Soal itu data teman-teman nggak masalah. Termasuk gambar. Jangan gunakan gambar dari orang lain. Jangan gunakan gambar dari orang lain, tapi pakai gambar sendiri. Pakai gambar sendiri. Karena kalau gambar orang lain pasti gampang banget kita copy, kita di Google, biasanya langsung ketemu tuh. Nah, ini gambar milik pertama. Yang kedua, kalau kita taruh gambar, biasanya di caption itu kan akan selalu kita kasih apa namanya? Kita kasih referensi. Pasti ini AIP akan mensurati kami bahwa artikel nomor sekian itu mensitasi gambar orang lain. Tolong si autor diminta untuk menyertakan surat izin penggunaan data atau gambar tersebut. Nah, repot toh. Repot. Walaupun itu secara etik benar emang harus kayak gitu. Dan itu terjadi kemarin di teman-teman PTI dari Pendidikan Teknologi Informasi, PTI-nya FKIP UMS. Terjadi gambar tersebut. Akhirnya apa? Saya telepon dosennya, bro, Pak, saya izin, tak delete. karena ini memperlambat gitu, dan jatuhnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan menggunakan gambar dari orang lain. Terus gambar properti orang lain, jangan. Gambar properti orang lain misalnya rumah yang ada namanya gitu. Ini yang terjadi kemarin di PTU juga. Ada mahasiswa screenshot website itu dia kembangkan sendiri. Tapi di dalam website itu ada gambar sekolahnya, ada gambar sekolahnya. Dan ternyata baru nggak, ternyata itu juga butuh copyright, minta izin dari sekolah tersebut yang menyatakan bahwa gambar dari depan sekolahnya itu diperbolehkan atau dipakai di dalam web. Gitu, karena repot ya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong tolong terkait etik ini benar-benar diperhatikan. Ketiga, ini buat teman-teman mungkin dari pendidikan agama ada yang penelitiannya kualitatif, yang menggunakan menggunakan misalnya datanya adalah data hasil pekerjaan siswa. Maka tolong di-scan. Saya berikan contohnya. Contohnya ini. Ini adalah hasil pekerjaan siswa. Nah, ini adalah hasil pekerjaan siswa, Bapak Ibu. Ini. Maka di-scan. Jangan difoto. Karena ini kan hasil pekerjaan nih. Maka di-scan. Jangan difoto. Gitu ya. Misalnya kalau misalnya anak-anak disuruh nulis Arab gitu kayak gitu ya. Maka hasilnya itu tolong di-scan, bukan difoto. Gitu ya. Di-scan, bukan difoto. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, tidak boleh ada kata bahasa Indonesia apapun di artikel ini. Oleh sebab itu, autor, saya minta, ini saya dari artikelnya autor. Saya minta untuk mentranslate ini kan ada bahasa Indonesianya, ditranslate semuanya bahasa Inggris menggunakan format seperti ini. Jadi ada gambar translate gitu. Sama yang lain juga. Ini ada ini translate. Oh ini enggak, ini hanya interview saja. Jadi kalau ada gambar ini saya bilang ini gambarnya seperti ini, maka ini translation ini. Tidak ada transaksinya, mohon maaf kami tolak. Karena pasti ketolak. Pasti ketolak oleh HIP. Gitu. Tidak ada transaksinya. Maka maaf kami tolak sehingga Bapak Ibu ketika nanti kami scan, kami temukan ada artikel yang tidak ada transaksinya, maka kami akan kembalikan lagi ke teman-teman di James untuk di follow up gitu. Untuk segera. Gitu. Dan selalu mintanya cepat, berarti maksimal biasanya sehari. Pak, Bu, tolong ini untuk diperbaiki autornya sehari, malam ini harus jadi. Gitu. Karena proses editing harus cepat. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti saya kembali lagi. Nanti di sini Bapak Ibu tolong yang gambar-gambar itu nanti kalau hasil siswa tolong di scan dan ditranslate. Gitu. Jadi tidak boleh ada kata bahasa Indonesia apapun di artikel ini, termasuk di gambar. Termasuk di gambar. Itu. Yang terakhir adalah referensi. Referensi Bapak Ibu silakan menggunakan Vancouver. Bisa klik reference, Mendeley,
Habis itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan citation formatnya. Ini kan menggunakan apa ya? Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Vancouver. Ini bukan yang IEEE tapi Vancouver. Gitu, oke. Jadi kalau Vancouver, jadi nanti ada angka-angka yang gitu modelnya. Gitu. Oke. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan kebijakan, terkait dengan AIP, terkait dengan apa kebijakan dari publikasi kita. Habis itu yang terakhir adalah barusan, yaitu terkait dengan template. Jadi demikian Pak Subhi. Saya kembalikan lagi ke Pak Subhi. Baik, Monggo, Pak. terima kasih Pak Noval sudah memberikan paparan yang detail sekali. Mungkin beberapa pertanyaan nanti Bapak Ibu silakan dapat mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan baik secara langsung maupun melalui chat box. Nanti kita akan bacakan ini sudah ada Pak Noval beberapa pertanyaan yang ada di chat box. Sebagiannya sudah dijawab tadi, tetapi mungkin beberapa peserta terlewat untuk pertanyaan ini. Yang pertama dari Pak Kois nih, untuk ke proof similarity itu menggunakan apa tadi? Tadi pakai Turnitin. Kemudian sudah isi link, tapi kemudian ada yang keliru mau diedit, apakah bisa diubah kembali atau bagaimana kebijakannya? Kemudian ada aturan scanner, bisa pakai scan atau pakai HP. Sekarang kan ada HP di foto tapi jadi scan gitu Pak Noval, itu bisa atau tidak gitu. Eh, itu dulu Pak Noval, ini ada beberapa nanti bisa nih, yang di Oke. chat Jadi box. terkait tadi yang pertama-tama, Pak, sorry agak putus-putus Eh, tadi Vancouver ya? Turnitin, Pak. Ya, Turnitin. Turnitin. Ya, Oke. similarity-nya harus pakai Turnitin atau pakai lain bisa gitu. Oh, boleh menggunakan identikit seperti tadi yang saya sampaikan. Boleh Ya, menggunakan identikit. Jadi dua itu aja udah. Antara oke. Turnitin atau identikit boleh. Hmm, Jadi tapi kami merekomendasikan menggunakan Turnitin. Turnitin. Berarti mandiri dari ini ya, dari author yang melakukan Turnitin, Betul bukan betul betul. Menteri editor ya. autor, Baik, bukan dari kami. baik. Kemarin sudah isi link, kemudian baru sadar sekarang ada yang keliru, apakah bisa diperbaiki lagi atau tidak? Bisa, bisa. Jadi nanti di submit ulang. Jadi nanti kami akan apa namanya akan mendelete yang lama. Gitu. Pokoknya kami kan di situ kalau Google Form itu kan bagian sebelah kiri ada tanggalnya, gitu, tanggal dan jam. Dan kami menggunakan duplikat. Kalau misalnya ketemu duplikatnya, maka kami akan cek apa namanya yang paling terbaru yang mana itu yang ambil. Gitu. Baik. Aturan scanner boleh pakai HP atau tidak Pak Noval? HP di foto terus Boleh, dijadikan. Oke, boleh ya. boleh, boleh, boleh. Scan. Apa yang dimaksud heading? Heading tadi sudah dijelaskan. Ukuran gambar ada ukurannya Pak Noval atau mungkin DPI-nya eh yang jelas pixel? pixelnya tinggi dan gimana? Kalau gambar itu yang jelas ojo medit, apa? Eh, jangan pelit gitu ya. Jadi ukurannya ukuran yang visible gitu ya, yang bisa terlihat jelas. Kalau ada tulisan kecil-kecilnya ya nampak gitu. Gitu. Karena gini Pak Sugi, kadang autornya tuh ngirit. Misalnya mengembangkan aplikasi Android misalnya seperti itu ya. Mengembangkan aplikasi Android, terus habis itu screenshot, screenshot, screenshot. Tapi pengennya tuh dalam screenshot itu ada 5 screenshot misalnya, itu dalam satu lembar. Hasilnya apa? Kecil. Udah itu bahasa Indonesia, wah repot. Gitu. Itu udah bahasa Indonesia, wah pokoknya angel banget itu. Oleh sebab itu akhirnya kami kami minta untuk autornya kalau sudah di screenshot taruh besar pecah gitu. Jadi emang dari awal sudah pecah, maksudnya dari awal resolusinya ditinggikan aja Baik, baik. gitu. Ya, tinggal jangan pelit ya. Full, yang full kayak gambar caleg pokoknya full kelihatan semua. Oh, itu semua. Baik. Nah, dengan Apakah demikian. if author ditulis semua atau hanya corresponding saja yang ditulis? Untuk yang mana ini? Di artikel. Mungkin di artikel seperti itu. Kalau di artikel itu ditulis semua. Ya jelas dong. Ditulis semua. Baik. Ditulis semua. Dan teman-teman mahasiswa, ini buat teman-teman mahasiswa UMS ya. Karena teman-teman dibiayai oleh kampus, maka first authornya harus teman-teman. Tapi corresponding authornya itu harus dosen pembimbing. Gitu ya. Saya ulang lagi, first authornya itu ada teman-teman dan corresponding authornya itu harus pembimbing. Pertama. Kedua, teman-teman UMS dari mahasiswa UMS silahkan mencitasi hasil publikasi dari Bapak Ibu dosen. Gitu ya. Bapak Ibu dosen atau menggunakan referensi yang relevan dari jurnal-jurnal yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya.
gitu Pak. Tapi Ya, untuk di Google Form itu siapapun boleh mengisi ya. Misal first auto mahasiswa, teman-teman mahasiswa, misal kalau dosennya terlalu sibuk, ya teman-teman mahasiswa aja ngisi gitu. Yang penting nanti apa namanya harus ada WhatsApp. Jadi ketika nanti kami ada apa-apa, kami langsung kontak. Gitu. Itu Pak Asfi. baik, terima kasih Pak Nova. Hmm. Hasil Turnitin yang di submit itu full Turnitin atau hanya bagian persentase similarity-nya saja? Full. Full paper ya. Baik. Full paper. Apakah untuk teksnya memakai Vancouver juga? Loh ya, kalau referensinya daftar pustakanya pakai Vancouver, teksnya juga Ya, bisa iya. begitu. Jadi karena kan citasi kalau misalnya pakai Vancouver berarti kan itu mempengaruhi citasi dan referensi. Ya, betul. Betul. Di semuanya ya, Mas ya. Iya, Oke, semuanya. Mas Kois. Nih. Mohon izin bertanya kalau gambar untuk logo sosial media, misalkan logo YouTube, logo Instagram dari Google, apakah diperbolehkan untuk masuk ke papernya? Jangan, jangan gunakan logo-logo karena pasti diminta surat izinnya menggunakan. Misalnya teman-teman pasang logo Facebook, teman-teman nanti disuruh minta surat izin ke Mark Zuckerberg ya untuk meminta izin menggunakan logo Facebook di dalam artikel teman-teman. Jangan. Dan sebutkan aja websitenya Facebook, udah gitu aja nggak usah dipakai apa itunya. Oke, ya. Arya, mohon izin bertanya untuk penulis author jika terdiri dari 4. First author mahasiswa, second dosen, third author dosen, fourth author mahasiswa. Apakah boleh komposisi seperti ini? Jadi penulis satu mahasiswa, second authornya dosen, ketiganya dosen, empatnya mahasiswa lagi. Ya, boleh. Tetapi yang jelas kan first author adalah orang yang bikin skripsi tersebut. Oke, Ya. first author dalam misalnya saya adalah saya Pak Sufi, berarti saya dulu namanya, baru pembimbing saya Pak Sufi, baru nanti ditambahi siapa saja boleh bebas. Gitu. Yang terlibat dalam penulisan tersebut. Oke. Eh, apakah dalam penulisan author email itu italic atau tidak? Sesuai dengan Copy paste apa unformatted value aja. Jadi copy paste maka oke. dia akan menyelesaikan. Di situ dia mintanya apa? Di situ dia mintanya sebentar. Di situ dia mintanya nggak italic kan? Ya udah nggak usah italic. Ah, ya, betul. Nggak usah italic gitu. Nggak usah italic. Oke, oke. Ya, terima kasih. Dari Pak Ahmad Nurrohim, ini dari IKT. Apakah untuk aplikasi berarti tidak perlu cantumkan sumbernya? Apakah betul aplikasi bisa dengan screenshot J? Apakah ada aturan tertentu untuk aplikasi dicantumkan Ya, sumbernya atau tidak? ya, kalau kalau Bapak Ibu mengembangkan aplikasi, tentunya boleh karena kan nggak punya copyright. Tapi kalau misalnya menggunakan aplikasi, itu saran saya jangan di screenshot. Karena kalau mengembangkan aplikasi, kalau misalnya menggunakan misalnya Kahoot gitu aja gampang. Kalau Kahoot itu kan berarti teman Bapak Ibu kan menggunakan aplikasi lain yang copyrightnya bukan di kita, tapi copyrightnya mereka. Maka besar kemungkinan IP akan minta copyright dari screenshot itu. Kalau ada logo Kahoot-nya di situ. Kalau tidak ada logo Kahoot-nya, Pak Nova. Tergantung poinnya untuk apa. Poinnya gini-gini. Kalau pengguna, jadi kita jangan kalau dalam penulisan artikel ke Scopus itu kan ini cuma nih standar Scopus ya. Kan berangkatnya gini, bahwa argumen muncul baru diperkuat dengan gambar. Kan gitu. Jadi kan bukan dari gambar dulu terus kita argumentasikan kan bukan. Tapi argumentasi muncul baru diperkuat dengan gambar. Jadi kalau misalnya dengan argumen itu sudah cukup jelas, maka nggak perlu dengan ada gambar. Pertama itu. Yang kedua, apa namanya? Tentunya saya tidak bisa memastikan apakah itu nanti akan ada masalah atau enggak. Tapi yang basisnya adalah bahwa dari pengalaman kami itu ketika muncul gambar-gambar yang memiliki copyright, web screenshot yang memiliki copyright, itu pasti akan ditekan. Dan kalau misalnya, taruhlah itu ditanyakan ya, pasti kami akan menghubungi autornya untuk di-delete atau eh, diganti, gitu. Karena kalau misalnya mesti, ya itu tadi, kalau misalnya kayak Facebook gitu ya, di screenshot gitu. Itu kalau misalnya ditanya sama, itunya repot. Gitu.
Gitu. Jadi kalau misalnya mau screenshot, screenshot yang esensial saja. Misalnya hasil chat. Misalnya saya ada kelas online dengan Pak Subki. Misalnya saya misalnya Pak Subki, hasil kita ada online kelas menggunakan WhatsApp. Maka yang poin-poinnya adalah pada bagaimana saya menggunakan WhatsApp. Bagaimana saya menggunakan WhatsApp dan proses pembelajaran kan gitu. Maka yang di screenshot hanyalah chat saya dengan Pak Subki aja, nggak full screen. Itu nggak perlu. Kalau itu nggak apa-apa. Oke, ya. Gitu. Itu nggak Jelas, apa-apa. insya Jadi Allah, nggak perlu jelas. full screen. Jadi intinya nggak boleh ada logo di situ ataupun nama aplikasi yang ter-screenshot. Iya, iya. Nanti harus ngurus Heeh. izinnya ribet. Wah, ribet itu. Ribet. Kalau memang sudah izinnya ya oke, monggo berarti. Ya, kalau misalnya Oke. Mang Zuckerberg adalah teman-teman Bapak Ibu, tinggal telepon. Aman. Oh, Gitu. result and discussion itu masuknya heading heading berapa? Result and discussion, Pak Noval. Kalau yang masih Betul Pak pakai Subki? template ISEDU tolong disesuaikan dengan template AIP ya, yang masih template jurnal kemarin. Sukuf, ISEDU, KIS dan lain-lain segera diganti ke template AIP. Untuk result and discussion, Pak Noval, itu masuk heading berapa? Ini ada pertanyaannya. Untuk riset dan discussion, pripun Pak Subki? Masuk heading berapa? Apakah termasuk heading 3 atau heading Oh, riset yang dan discussion itu sama dengan introduction, sama dengan metode. oke ya, yang Heeh. capital tadi, cap lock, Heeh. Caps lock, tebal, tengah. tebal. Baik. Ya. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan secara langsung? Monggo saya persilakan. Mumpung Oh, ketemu Bapak Ibu sama mungkin ada yang mau tanya langsung. eh, sama orang dalam AIP ini, ada ordalnya. Oh, iya. Untuk untuk gambar dikumpulkan jadi satu sub tema atau dipisah, dikumpulkan beberapa sub tema jadi satu lembar figur. Oh, enggak. Hmm, Gambar itu sesuai dengan argumentasi saja. ya. Tapi Bapak Ibu, ini di luar konteks tapi cukup menggelitik. Eh, hindari kebiasaan menggunakan kata seperti ini. Misalnya, data dapat dilihat pada gambar berikut. Hindari kata itu ya. Gambar berikut, gambar di samping, gambar di atas, gambar di bawah. Jangan. Sebut aja. Gambar 2, gambar 1, gambar 3, tabel 2, tabel 1, tabel 3. Hindari kata gambar tersebut, gambar berikut, gambar di bawah, gambar di atas, gambar di samping. Gitu. Karena editor itu suka ngotak-ngatik. Suka ngotak-ngatik posisi gambar. Gitu ya, posisi gambar. Jadi, eh, kenapa sering ngotak-ngatik? Karena biar sesuai dengan susunan template dan sesuai dengan ukuran page-nya. Gitu. Baik editor, baik saya sebagai editor internal Unif atau dari sana. Nah, jadi hindari menggunakan kata dan sama ketika teman-teman Bapak Ibu menulis di jurnal Diskopus atau jurnal Cinta, hindari menggunakan kata tabel berikut, tabel di bawah, tabel di samping, gambar tabel berikut, gambar di bawah, gambar di samping. Gitu. Oke, ini ada yang minta penjelasan masalah heading. Nanti mungkin bisa disimak recordnya ya, diulang lagi recordnya. Nanti ada penjelasan masalah heading tadi. Bertanya terakhir begini, Pak Noval, untuk penggunaan bahasa Arab, misalkan ada akidah, akhlak, dan lain-lain, apakah harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris juga atau biarkan begitu saja? Ya, bisa ditranslate dalam bahasa Inggris tentunya. Jadi mananya atau maksudnya itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Cuman nanti terutama sama, misalnya ada bahasa Arab di aplikasi yang di-download, yang di screenshot gitu. Itu harus ada translatannya gitu. Saya mau ada nggak ya artikel? Jadi saya mau menunjukkan artikel yang di artikel tersebut tuh dia screenshot aplikasi dan setiap bagian itu ada bahasa Indonesianya. Nah itu setiap bagian ditranslate, dicentang-centang gitu. Tapi saya kok nggak nemu. Nanti kalau saya nemu bisa saya share. Oh iya, saya lupa, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ini namanya etik juga. Kalau Bapak Ibu penelitian di situ ada foto yang menampakkan wajah. Tolong ini catat ya. Ada foto yang menampakkan wajah. Contoh wajah saya gitu. Boleh diblur mata.
di blur kayak mawar gitu ya. Itu silakan di blur gitu. Atau mukanya di blur. Wajib. Contohnya seperti ini. Bentar. Oh, bentar-bentar. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada wajah nih. Nah, ini di blur. Diputih-putihin kayak gini boleh. Jadi di blur kayak gini. Gitu. Walaupun jadi seperti manekin, tapi ini di blur ya, Bapak Ibu ya. Gitu ya. Boleh di blur atau matanya aja ditutup. Gitu Pak Asfi. Ya, oke. Eh, ini jalan terus ini. Ya, secara Nggak posisi apa-apa, lagi. Pak. Gak apa ya. Aman-aman. Untuk ayat Al-Quran, apakah boleh masuk ke artikel, Pak Noval? Ayat Al-Quran boleh, tapi yang penting ditranslate. Oke, translate Inggris ya. Baik. Oh, boleh itu adalah saya belum punya pengalaman ya. Pengalaman terkait ada ayat Al-Quran di artikel IP. Tapi karena berbasis dari bahasa Indonesia pun harus ditranslate, maka ayat Al-Quran pun harus ditranslate. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti tidak ada, ya terpaksanya kami hapus ayat Al-Qurannya, tinggal yang bahasa Inggris saja. Ya, oke. Untuk di pustaka, penelitian studi pustaka, tabel dan gambar, apakah harus ada? Misalkan tidak ada, bagaimana? Oh, itu malah jadi tidak ilmiah ya. Oke. Kalau tidak ada visualisasi baik dalam bentuk tabel atau baru gambar, minimal tabel aja. Walaupun kalau tidak ada itu malah jadi tidak ilmiah. Gitu. Iya, saya kira sudah terjawab semua. Ini satu lagi nih. Jika dari satu universitas, apakah benar saya menulis Universitas Muhammadiyah Surakarta tanpa saya sebutkan angka satu? Jadi cuma nulis Seperti tadi Universitas saya Muhammadiyah sampaikan. Surakarta ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya semua autor dari satu afiliasi, maka tidak perlu menuliskan angka satunya. Oke. Tidak. Tuh. Baik, ada lagi. Untuk translation, apakah penomoran atau cukup satu translatean bisa di koma translate kata yang lain? Oke. Saya nggak nangkep resep. Saya juga nggak nangkap. Pak Burhanuddin, Ya, Pak Burhanuddin ada? Bisa disampaikan langsung Pak Burhan? Oh ya, izin masuk ya Pak ya. Mohon Oke, maaf. yes. silakan. Jadi untuk translatean itu kan kadang ada satu kata di bawahnya ditulis translate untuk misalkan ada satu kata ditulis satu kata ini translate-nya apa, terus dua atau modelnya satu kata translate terus habis itu koma kata ditranslate lagi koma selanjutnya seperti itu atau bagaimana? Saya belum pernah nemu yang kayak gitu, Pak. Itu kayaknya itu maksudnya footnote ya. Ya hampir seperti footnote atau gimana Pak model translatannya? Kalau translate itu translate aja biasa, Pak. Jadi blok, kontrol klik kanan, translate, selesai. Jadi Itu. kalau punya saya itu dia tuh screenshotan gambar gitu ya, dan di dalamnya itu ada bahasa Indonesia, jadi dia tuh website gitu ya, dan di dalamnya itu ada bahasa Indonesia, dan itu saya cari di itunya tidak ada bahasa Inggrisnya gitu, jadi saya translate di bawah gambar itu. Nah itu bentuknya gimana? Apa satu diurutin satu dua tiga empat dan sebagainya atau Gini, gimana? gini, gini. Berikan contoh. Jadi nanti Biasanya kemarin belum uh, libur dia. Mungkin masih ada nggak di ada ya. kampus enggak? Saya mau pakai whiteboard, nggak ada ya? Oh, ada. Oh, ada. Jadi ini ada, jadi misalnya kayak gini, Pak. Nah, uh, phone ketika ya Pak Sufi ya. Bon, bon. Oke. Nah, kenapa whiteboardnya jadi kayak gini? Nggak, maksud saya bukan whiteboard ini. Ya, jadi yes, kebacot di soy ya, piye ya. Saya bentar. Saya tuh pengennya whiteboard yang whiteboard gitu ya. Oh, nggak ada, kalau di satunya ada. Oke, intinya gini lah. Apa misalnya ada, ini saya screenshot ya. Ini saya screenshot. Habis itu ada tulisan bahasa Indonesia. Itu tinggal dibunderi tulisannya. Habis itu kasih tanda panah, ini translatannya ini. Gitu Pak Buran.
Ini habis itu ada tulisan keluar, kata keluar. Itu silakan dibunderi. Habis itu kasih tanda panah, kotak, keluar tuh exit. Bisa seperti itu Pak Burhan. Itu maksudnya ya Pak Burhan ya? Oke, tapi kalau banyak nanti gimana, Pak? Wakeh memang. Makanya yang di screenshot itu yang esensial ya. Yang esensial, yang mensupport argumentasi di sebelumnya. Gitu. Jadi nggak perlu full screen. Karena emang repot. Oke, oke, oke. Kalau pakai Google Translate gimana, Pak? Kan ada sekarang. Nggak ada Jadi mas. pakai picture, terus picture-nya itu di-translate ke Google Translate kan langsung berubah jadi bahasa Inggris itu, Pak. Monggo mawon. Monggo mawon. Jadi apapun yang memudahkan Pak Burhan, sikat. Oke, terima kasih. Siap-siap Pak Burhan. Ya. Apakah Turnitin harus berbahasa Inggris? Ya. Izin bertanya Iya, untuk penelitiannya versi bahasa Inggris. referensi harus di Inggris kan tidak Pak? Misalkan buku berbahasa Indonesia dan lain-lain. Oh, saran saya iya. Nah, dan bahasa Inggrisnya pun seperti ini kira-kira. Bagus nih pertanyaannya. Jadi sekalian memperlihatkan ya. Bentar. Bentar. Oh, Inggrisnya nggak muncul. Jadi Bapak Ibu nanti di translate apa? Jadi intinya adalah mentranslate-nya itu nanti dalam model dalam kurung gitu loh. Model dalam kurung. Misal judul bukunya adalah bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir siswa, tanda tanya, gitu ya. Kan nanti translate-nya adalah bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir siswa, tanda tanya, habis itu kurung dalam kurung, how to develop student cognitive skill misalnya, tanda tanya, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi translate judulnya saja, gitu. Nah itu translate-nya itu di Mendeley. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bolak-balik pakai nanti enggak, kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa nulis artikel berbahasa Inggris, maka nanti ketika pakai berkali-kali apa referensi tersebut tidak perlu ditranslate ulang, translate ulang gitu. Jadi tinggal yang ditranslate itu Mendeley. Saya mau kasih lihat, misalnya seperti ini ya. Saya misalnya kasih, misalnya di sini. Nah, misalnya di sini saya ada artikel bahasa. Nah, misalnya ini ya, baik teman-teman. Nanti ini misalnya kan ada judulnya nih. Oke, salah. Oke. Misalnya gini, berarti kan an analysis of misalnya apa gitu. Jadi bentuknya kayak gini aja. Jadi nanti di tanda kurung gitu. Nanti dia makainya akan konsisten gitu. Gitu Bapak Ibu. Gitu Pak Suwi. Oke. Baik, jadi ubah metadatanya di Mendeley. Oh, biar sekalian. Untuk corresponding author, apakah cukup menulis nama dosen atau email juga ditulis? Ya, nama dan juga email dosen. Ya. Corresponding author di Google Form dan etc. itu ditulis mahasiswa, apakah sudah benar? Corresponding authornya kalau dari UMS tadi Pak Novel sudah sampaikan, corresponding author harus dosen UMS. Ya, betul. Untuk first author bisa mahasiswa. Ya. Ya. Itu cukup, saya kira sudah terjawab semua. Ada lagi. Oke. Judul referensi itu tadi berarti judul asli dan translate, bukan translate saja. Iya. Ya, berarti ada. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan secara langsung? Monggo. Monggo, Pak Arya. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, monggo. Pak Arya. Ya, apabila datanya yang didapat itu bentuknya tabel dulu baru gambar, apakah boleh, Pak? Kalau ditempelkan gambar dulu baru tabel. Oh, bebas Pak. Mau gambar dulu baru gambar dulu baru tabel. Gitu. Nggak ada masalah. Kan itu Oh, cuma siap. ini ya, mempertegas argumen saja.
instrumen itu. Oke. Kalau gambarnya kami dapat bentuk histogram, tidak apa-apa ya Bapak? Atau harus Gambarnya dalam kami bentuk histogram. definisikan histogram, J? Bebas, Pak. Jadi gambarnya dalam bentuk apapun bebas. Oh, bebas ya? Histogram boleh, histogram ngoten. boleh, pie chart boleh, apapun boleh. Ngoten. Siap, Bapak. Terima kasih, Bapak. Siap, Pak Arya. Oke. Baik, how many words minimum IP proceeding? Apakah ada pembatasan Ini- kata, jumlah page atau kata? Nggak ada. Jadi 5, ya nggak ada sih. Ada artikel tuh yang cuma 6 lembar, ada yang artikel itu sampai 20 lembar. Nggak ada masalah. Baik, berarti tidak ada pembatasan minimum words. Ini. Tidak. Mohon di-share di grup, oke. Ya. Bapak Ibu, terakhir monggo. Tidak ada yang mau disampaikan secara langsung. Baik, kalau tidak ada, cukup. Saya kira Pak Noval juga nanti mau terbang ke Amerika, ke IP. Terima kasih Pak Noval untuk sharing sessionnya kesempatan pagi hari ini. Ibu sekalian Siap. segera di-submit ya. Nanti linknya akan dibuka kembali oleh Pak Noval. Masih link yang sama nggak Pak Noval? Masih link yang sama. Masih link sama dan segera di-submit maksimal besok. Jadi maksimal Rabu. Berarti 2 hari lagi masih. Ya, hari ketika ya tadi nyoblos sana nyoblos ini juga gitu. Nyoblos sana nyoblos presiden sama nyoblos IP. IP. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, nanti kami akan share hasil recordnya di grup. Harapan kami segera dapat dituntaskan segala macam hal yang masih belum tuntas, dan tolong didetilkan karena itu sangat mempengaruhi kecepatan publikasi. Semakin Bapak Ibu tidak detil, nanti semakin akan waktu yang dibutuhkan akan bertambah banyak. Gitu. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian kesempatan pagi hari ini, dan juga teruntuk Pak Noval, semoga selalu sehat, diberikan kekuatan untuk menghandle sekian ratus paper dari peneliti kita ini. Insya Allah barokahnya Pak Noval full. Amin. Terima kasih Pak Haris juga, terima kasih sudah hadir kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Dari kami cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval. Ya, sama saya Pak Suki pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.